Apabila pihak kedua tiba-tiba membatalkan dalam jangka kurun waktu 1 hari sebelum hari produksi, maka 50% DP yang masuk itu hangus. What up guys, welcome back to my another YouTube video. Bareng lagi sama gue Arif Kurniawan di channel AK Production. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan bisa menjalani hari-hari dengan new normal, ya kan? Apa-apa sekarang ya serba agak sedikit ribet dan sulit, tapi ya udahlah, yang penting kita sehat dan juga bisa menghentikan yang namanya penyebaran atau penyebaran COVID-19 ini. Pada video kali ini gue nggak akan nge-unboxing atau gue nggak akan nge-review sebuah kamera, lensa, mic atau apapun. Gue akan ngebahas topik di balik layar sebuah produksi video, project video gitu ya, yang mana menurut gue sangat interesting banget untuk dibahas. Seperti kalian ketahui bahwa yang namanya sebuah project, apapun projectnya, di sini adalah konten video atau produksi sebuah video. Ada dua hal yang terlibat atau dua orang yang terlibat. Yang pertama adalah sebagai klien dan yang kedua adalah videografer yang mengerjakan project yang diinginkan klien gitu ya. Nah, agar proyek ini bisa berjalan dengan baik, kita memerlukan sesuatu atau sebuah kerjasama. Kalau gue sih bilangnya MOU, surat kerjasama, agar proyeknya bisa berjalan baik. Karena awal-awal gue mungkin tidak memerlukan hal yang seperti ini. Dengan berjalannya waktu, gue menemukan sebuah peristiwa atau kejadian di mana itu merugikan diri gue sebagai produksi konten atau sebagai content maker atau ya orang yang mengerjakan project lah ya. Pada suatu saat itu gue pernah terjadi bisa dibilang dikarenakan ini kliennya adalah teman sendiri dan itu salahnya gue. Ya udahlah, karena teman gitu ya, biasalah kalau yang namanya teman kan suka kayak ya udahlah teman ini gitu ya. Di waktu yang bersamaan ada project lain yang datang, ibaratnya gini, misalnya tanggal 1 Februari 2020 misalnya. Di saat itu ada project yang masuk dari temen gua. Lalu di saat yang bersamaan juga ada project yang masuk dan dilaksanakan per tanggal itu juga gitu loh. Which is siapa yang duluan masuk itu yang dikerjakan, sebenarnya kan seperti itu ya kan. Tapi dikarenakan pertemanan pada saat itu, sebenarnya project yang masuk duluan adalah project dari yang nggak gua kenal. Literally ini benar-benar project based on project, bukan pertemanan gitu ya, klien, benar-benar klien. Dan udah deal tanggal, terus udah deal budgetnya juga gitu ya. Di saat yang bersamaan ada teman yang emang sudah merencanakan project video bersama, tetapi memang waktu itu dia belum menentukan waktunya, dan tiba-tiba di saat yang bersamaan ternyata terjadi bentrok nih antara project satu dengan project yang lainnya. Anggap aja project A adalah project literally project yang gue dapetin yang gak gue kenal, dan project B ini adalah project yang gue kenal gitu ya, project temen gitu ya. Akhirnya karena gue mementingkan temen dan gue nggak enak karena project ini sudah ada tapi belum mengfikskan tanggal gitu ya, dan akhirnya secara sepihak dengan terpaksa gue membatalkan project si A tadi ya kan. Project A ini gue batalin, lalu dengan asumsi adalah gue mengerjakan project si B. Tiba-tiba si B ini membatalkan project yang sudah disepakati di tanggal yang sama. Gimana nih? Kacau ya. Gue sudah ngebatalin project A dan ternyata project B dibatalkan oleh si orang tersebut. Dan akibatnya gue nggak dapat apa-apa nih, si project B nggak berjalan, si project A juga lepas akhirnya karena dia udah ngedapetin
videografer yang lain ya, mungkin salah gue juga karena lebih mementingkan si B tadi, karena emang pada dasarnya si B ini sudah masuk duluan, udah ada pembicaraan terlebih dahulu, karena tanggalnya saja yang belum masuk ke gua. Nah akhirnya jadilah seperti itu. Mulai dari situ gua akhirnya memikirkan gimana caranya semua project bisa berjalan lancar, dan gue sebagai content creator atau orang yang memproduksi konten itu tidak dirugikan oleh pihak klien, baik pertemanan atau klien-klien yang nggak gue kenal sekalipun gitu ya. Nah pada saat itu gue akhirnya langsung memutuskan membuat MOU yang mana di dalamnya itu mencakup beberapa hal. Jadi ini menurut gue ini adalah poin-poin penting di mana kalian sebagai videografer dan juga sebagai klien juga sama-sama enak tahu di mana hak dan kewajibannya. Yang pertama itu adalah gua buat di situ sebagai pihak pertama, biasanya adalah pihak pertama itu gua sebutkan gua sebagai videografer dan orang yang mengerjakan project, dan terbilang pihak kedua adalah si kliennya. Lalu di situ pasal pertama atau poin pertama yang gua masukkan adalah ruang lingkupnya nih. Ruang lingkup apa sih yang lo bakal kerjain di project itu? Di poin selanjutnya adalah kalian menentukan hak dan kewajiban masing-masing gitu ya. Nah kalau di gue sendiri misalnya, bentar ya, gue buka dulu, ini ada contohnya. Nah mungkin gue bakal perjelas lagi aja. Di sini yang ruang lingkup tadi disebutkan bahwa misalnya adalah pihak pertama itu dalam hal ini bertindak sebagai pembuat konten yang diajukan oleh pihak kedua, yang pihak kedua adalah si klien gitu ya, yaitu membuat satu video tentang value produk dan juga cara pemakaian produk. Nah kebetulan ini project yang gue kerjakan itu. Lalu kita sebutkan outputnya, apa yang didapatkan oleh si klien gitu ya. Nah di sini gua buat adalah satu video tentang cara penggunaan produk dan juga value produk yang digabung menjadi satu dengan durasi maksimal 3 menit dan all file masternya, itu outputnya ya. Dan karena dia minta all file masternya. Nah lalu gue menyebutkan hal yang diperlukan dalam lingkup pembuatan videonya, sesuai dengan hasil diskusi kedua belah pihak. Jadi sebelum gue ngeluarin surat MOU ini, gue mempertanyakan kebutuhannya apa dan lain sebagainya untuk mendapatkan berapa sih budget yang dikeluarkan untuk membuat video tersebut gitu ya. Lalu yang gue menyebutkan alat-alat yang digunakan seperti kamera apa saja, tripod, lighting, terus lensa apa yang digunakan, terus menggunakan ya pokoknya intinya equipment yang digunakan untuk melakukan atau membuat produksi konten yang dibutuhkan. Lalu berapa orang yang bertugas? Nah itu disebutkan juga apakah 1 orang atau 2 orang. Nah kebetulan di sini adalah 1 orang, 1 videografer. Biasanya kalau ruang lingkupnya nggak terlalu besar dan projectnya bisa dihandle sendiri, gue selalu menggunakan maksudnya gue selalu sendiri gitu ya, 1 orang doang videografernya. Tapi kalau misalnya kayak lu butuh beberapa videografer, ada di project gue yang sebelumnya lagi itu gue butuh drone dan juga pilotnya. Di situ gue sebutin 1 videografer dan juga 1 drone pilot untuk drone gitu ya. Nah lalu yang kedua itu kita membuat poin hak dan kewajiban. Jadi dalam perjanjian kerjasama disebutkan hak dan kewajiban masing-masing dari klien maupun si videografer. Jadi misalnya hak dan kewajiban pihak pertama sebagai videografer yang telah disebutkan tadi di atas, mengerjakan proses produksi pembuatan video atau konten atau film sesuai dengan kebutuhan yang telah disebutkan di atas. Jadi tadi disebutkan ya. Mengerjakan proses editing sesuai dengan kebutuhan isi materi yang telah disepakati. Lalu mengerjakan revisi maksimal 1 kali dari video setelah melihat hasil akhirnya. Nah itu adalah hak dan kewajiban dari pihak pertama. Lalu pihak kedua, hak dan kewajiban adalah menyediakan materi, properti, lokasi dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sesuai dengan kebutuhan konten seperti apa yang mau dibuat. Lalu pihak kedua berhak mengajukan usulan maunya seperti apa dan didiskusikan dengan pihak pertama sesuai dengan kebutuhan.
dan pihak 2 menyediakan talent sesuai kebutuhannya ya, lagi sesuai kebutuhan. Lalu poin selanjutnya adalah pasang nilai perjanjian budget yang disepakati. Lalu gue di situ atas pekerjaan tersebut di atas, maka pihak pertama berhak menerima pembayaran dari pihak kedua sebesar bla 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 gitu ya. Mencakup produksi video untuk wilayah Bandung gitu ya. Jika di luar Bandung biasanya ada biaya tambahan lagi tersendiri gitu. Nah, selanjutnya gue membuat sebuah poin selanjutnya adalah pembayaran. Nah, di sini disebutkan biar enak, pihak kedua melakukan pembayaran DP minimal 50% dari total biaya produksi di awal setelah MOU ini dikeluarkan dan deal tentang harga yang diajukan. Lalu apabila pihak kedua tiba-tiba membatalkan dalam jangka kurun waktu 1 hari sebelum hari produksi, maka 50% DP yang masuk itu hangus, yang mana merupakan penggantian kerugian non material. Ini gue buat poin kedua ini karena apa? Udah terjadi beberapa kali sebelumnya dan akhirnya biar pihak klien itu juga aware dengan hal seperti ini, dan kita sebagai content creator itu juga bisa aman lah. Artinya gini, supaya tidak kejadian yang seperti gue sebutin di awal tadi gitu loh. Lalu pihak kedua wajib melakukan sistem pembayaran atau pelunasan setelah selesai proses produksi dilakukan, dan di bawahnya langsung gue tulis nomor rekening gue. Lalu di poin selanjutnya adalah waktu pengerjaan. Nah, di sini tuh biar si klien juga tahu nih. Kalau di project ini gue tulis waktu produksi itu 1 hari sesuai kebutuhan konten. Nah, 1 hari itu maksimal 6 jam kerja. Jadi terhitung lo datang sampai selesai produksi itu maksimal 6 jam kerja seharinya. Lalu waktu pengerjaan produksi konten adalah maksimal 1 minggu, mulai dari produksi, editing, review, revisi. Maksudnya mulai dari produksi, post production atau editing, review, revisi, dan final itu 1 minggu. Nah, jika ada penambahan jam kerja maka akan dikenakan biaya tambahan lagi. Kalau gua di sini adalah 500.000 gitu ya. Lalu pasal 6 atau poin selanjutnya, poin revisi. Nah, ini sangat gue bilang poin revisi ini tuh sangat sedikit mengganggu kalau lo tidak membatasi ruang lingkupnya. Nah, akhirnya di poin ini gue tuliskan poin-poin tentang revisi. Pihak kedua berhak meminta revisi dan atau menambah pengurangan tanpa mengurangi estetika dari video yang udah dibuat. Jadi artinya gini, jadi lu seorang videografer itu mempunyai idealisasi sendiri tentang bagaimana editing sebuah produk. Nah, biasanya gue tidak akan terlalu melenceng dari apa yang gue buat gitu. Jadi biasanya juga si klien tahu gimana project-project gue sebelumnya, akhirnya mereka oke dan deal sama gue gitu loh. Dan lalu revisi dilakukan dalam batas wajar dan disepakati. Nggak semuanya tiba-tiba lo dari awal sampai akhir direvisi, itu nggak bisa juga. Lalu revisi hanya dilakukan maksimal 1 kali. Jadi kalau misalnya lo udah selesai nih preview, lo lihat dari menit pertama sampai menit terakhir poin-poin mana aja yang harus direvisi. Jadi hanya sekali saja. Misalnya ada 10 poin, lo sampaikan 10 poin gitu loh dalam waktu yang bersamaan. Jika ternyata setelah revisi pertama ada poin yang tertinggal, nah lo dikenakan biaya revisi sebesar 500.000 gitu loh. Jadi supaya si klien juga mikir-mikir lu nih, supaya nggak ada yang ketinggalan juga poin-poin mana saja mau direvisi. Karena menurut pengalaman gue beberapa project itu klien itu kadang-kadang menyepelekan masalah revisi. Yang namanya rendering itu kan ketika lo ngerubah huruf misalnya 1 kata aja, lu ngulang dari awal lagi kan, ngerubah katanya dan lu rendering dari awal lagi, dan itu membutuhkan waktu yang lumayan lama lah, dan komputer lo juga terpakai gitu loh. Jadi jangan sampai gara-gara revisi ini lu kerja 2 kali gitu loh. Nah, ini poin penting di sini. Lalu
ada yang namanya poin addendum. Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama dalam suatu addendum. Yaitu poin pertama, perubahan maupun pembatalan dari perjanjian ini hanya berlaku apabila dituangkan dalam addendum perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini. Jadi kalau sewaktu-waktu nih misalnya ada sesuatu yang dirubah, entah kontennya, entah atau apanya gitu ya, nah nanti kita dibuatkan satu kesepakatan lagi bersama yang emang tidak merugikan antara klien dan juga si pembuat konten. Lalu terakhir adalah poin tentang perselisihan. Nah, apabila kalau gue sih alhamdulillah selama ini so far alhamdulillahnya belum pernah ada masalah gimana. Palingnya awal-awal tadi gue bilang bahwa gue pernah ngerjain sebuah project karena pertemanan tadi, akhirnya projectnya juga nggak berjalan, merugikan diri gue sendiri, dan MOU ini akhirnya gue belajar gimana caranya membuat kesepakatan MOU yang tidak merugikan diri gue sebagai content creator dan juga si klien. Nah, di perselisihan ini, apabila timbul perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian yang telah dibuat ini, maka akan diselesaikan secara keluargaan. Tapi ini poin terakhir ini gue harap sih nggak pernah terjadi gitu ya, karena emang kita sebagai orang yang membuat konten seharusnya sih bisa menjaga dan bertanggung jawab supaya project bisa berjalan lancar. Nah, itu tadi ya beberapa poin-poin yang menurut gue penting banget, dan apa ya, mungkin gitu di luar sana teman-teman videografer ataupun fotografer banyak project-project yang emang kelihatannya ribet sih gitu ya, cuman ini menurut gue buat pegangan antara si klien dan juga si pembuat video gitu loh. Lo tahu apa sih hak dan kewajibannya, dan ketika nanti lo mau minta misalnya kayak ini gue udah selesai nih buat videonya, mana nih pelunasannya gitu misalnya. Nah, itu enak karena sudah ada dan tercantum di dalam MOU atau surat kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak. Dan pastikan klien kalian juga membaca dengan detail, dan jika ada yang perlu ditanyakan atau perlu ditambahkan itu baiknya segera diinformasikan. Dan ketika udah bayar atau udah DP, itu artinya si klien sudah membaca dan sudah deal dan sudah apa ya istilahnya, sudah mengerti konsekuensi yang ada di dalam MOU tersebut. Oke, mungkin segitu aja video gua kali ini. Ini udah panjang banget, 19 menitan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kalian juga bisa sedikit belajar dari pengalaman gua. Jangan sampai tidak, yang istilahnya gini, project is project. Ketika teman kalian ingin membuat project kepada kalian, menurut gua project is project, bisnis adalah bisnis, pertemanan adalah pertemanan. Di dalam bisnis kita adalah klien, di luar bisnis kita ada pertemanan, jadi ada tanggung jawab satu sama lain. Dan hal profesionalitas seperti ini perlu juga diterapkan. Dan gue juga di komunitas komunitas bisnis, jika ada teman-teman gue juga yang ikut buat project sama gue selalu ngakuan membuat MOU seperti ini. Oke, segitu dulu, udah panjang banget. Mudah-mudahan video bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa diklik like, diklik tombol share-nya, dibagikan ke teman kalian jika dikira bermanfaat. Gua Arif Kurniawan undur diri. Thanks for watching, see you in the next video and bye.